Shalom, damai di hati, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat menyadari kita sangat terbatas, banyak kekurangan, sering lalai melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara-saudara sekalian yang masih merasa terbatas, penuh kekurangan, itu sama halnya dengan kita. Kita juga seorang percaya, tetapi kita juga masih sangat terbatas. Kalau ada orang bilang firman itu ibarat pedang bermata dua, hal itulah yang kita pergunakan saat ini. Kita ingin memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan merenungkannya. Tetapi kita juga akan belajar dari apa yang kita sampaikan. Jadi bukan hanya saja saudara-saudara sekalian ketika mendengarkan pemberitaan firman ini yang bisa belajar dari apa yang didengar, tapi saya pribadi juga saya mau belajar, karena ketika saya memberitakan firman ini, pemberitaan ini juga akan menjadi kekuatan bagi saya, karena saya akan belajar dari apa yang saya sampaikan. Karena orang tahu firman itu ibarat pedang yang tajam, yang bermata dua. Dia bisa membangun iman orang lain, tetapi bisa membangun juga pribadi saya sendiri. Jadi izinkan saya mau belajar bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian untuk memahami tentang jalan-jalan Tuhan, supaya orang bisa diubahkan bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Dan orang saat ini akan merenungkan pembacaan firman Tuhan. Saya sebagai warga Gemim, jadi pembacaan kita di minggu yang berjalan ini terambil dalam kitab Amsal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Jadi Amsal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi saya hanya akan membacakan satu ayat saja, karena pasti ini pembacaan ini, kalau orang sebagai warga Gemim, pasti beberapa kali diulang-ulang pembacaan ini. Jadi orang sudah tahu isi dari firman Tuhan ini. Jadi saya akan membacakan satu ayat saja untuk orang renungkan bersama-sama. Tapi sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, marilah kita meminta pertolongan Tuhan supaya dapat membuat orang mengerti dan memahami, dan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Hari ini, di malam hari ini, Engkau mengizinkan saya pribadi sebagai seorang yang lemah, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tetapi Engkau boleh mengizinkan hamba untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Bapa di sorga, sekiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu ini, tetapi juga saudara-saudara sekalian yang boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh sama-sama dibekali, dikuatkan, dan kami sama-sama terberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu,
tetapi juga telah siap sedia untuk merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya hanya akan mengambil satu bagian dari ayatnya yang ke-10. Jadi pembacaan ini dari pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, tapi saya hanya akan mengambil satu bagian, satu ayat dalam ayatnya yang ke-10. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Dari pembacaan ini, gereja memberikan tema untuk orang renungkan bersama-sama. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buanglah kebodohan. Berarti ketika kita membuang kebodohan itu, sama halnya berarti kita menerima hikmat itu. Ketika kita melepaskan kebodohan itu, kita berupaya mengejar hikmat surgawi itu. Kalau di Alkitab yang orang baca saat ini, itu Alkitab dari terjemahan baru, diberikan judul dalam torong pembacaan, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Tetapi kalau di terjemahan yang lain, ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, diberikan judul hikmat dan kebodohan. Ternyata di dalam pasal 9 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 bicara tentang hikmat, tapi juga bicara tentang kebodohan. Memang kalau orang membicara tentang hikmat, memang agak sulit juga, agak sukar juga untuk orang mau menjelaskan, karena hikmat itu dia tidak berbentuk. Jadi agak sukar untuk mau menjelaskan. Beda halnya ketika orang bicara tentang ada kursi, meja, ataupun kendaraan, rumah. Orang bicara tentang benda. Ketika orang bicara itu, benda itu ada. Jadi ketika orang bicara tentang benda, benda itu berwujud. Sedangkan hikmat ini, dia tidak berwujud, tetapi sekalipun dia tidak berwujud, hikmat itu ada. Sama halnya kalau orang bicara tentang listrik. Kalau orang lihat, oh kabel listrik, oh itu listrik. Tapi sebenarnya, apakah orang tahu wujud daripada listrik itu, arus listrik itu? Apakah dia bentuk bulat, bentuk segitiga, ataupun lonjong? Orang nggak pernah tahu tentang listrik itu. Sama halnya dengan hikmat. Orang nggak pernah tahu DP bentuk seperti apa. Tetapi untuk orang mau mengetahui apakah ada arus listrik, aliran listrik di dalam kabel itu, coba orang pegang. Ketika orang pegang dan ketika orang tersengat, orang akan tahu, oh ternyata ada listrik di kabel ini. Sama halnya dengan hikmat. Hikmat tidak berbentuk, tidak berwujud. Tetapi bagaimana untuk orang mengetahui bahwa hikmat itu ada? Itu orang bisa lihat dari kebijaksanaan. Ketika orang melihat seseorang, dia bijaksana, disitulah akan terlihat bahwa orang ini memiliki hikmat, dan hikmat itu seperti itulah. Contoh kalau bisa orang melihat hikmat dari kebijaksanaan, ketika
Orang bicara tentang Salomo. Ketika ada dua orang ibu yang membawa seorang anak bayi lalu diperhadapkan kepada raja. Dorang berselisih paham tentang anak itu. Mereka bertengkar ingin memperebutkan anak itu. Jadi yang seorang ibu, bayinya telah meninggal dan mereka menukar, dan ibu itu menukar dengan bayi yang masih hidup. Tetapi ibu yang memiliki bayi yang masih hidup, dia sangat tahu bahwa yang hidup itu bayinya, tetapi coba kutukar. Akhirnya diperhadapkan kepada Raja Salomo. Dan disitulah kita bisa melihat, pasti orang semua pernah baca tentang kejadian ini, tentang kisah Raja Salomo, tentang dua ibu ini. Karena kebijaksanaan Salomo, akhirnya Salomo memberi perintah supaya bayi itu mengambil pedang dan membagi dua. Yang setengah diberikan kepada ibu yang satu dan setengah kepada ibu yang lain. Jadi ibu yang satu, dia rasa senang. Iya raja, baking begitu Jo, supaya tolong baku berbagi Jo. Tetapi ibu yang satu, raja, izinkan anak ini untuk hidup. Biarlah anak ini buat untuk ibu itu. Disitulah kebijaksanaan Salomo untuk menyelesaikan perkara yang dia nyak pahami ini, yang dia sendiri tidak tahu siapa ibu di antara kedua ibu ini, siapa ibu dari bayi ini, di antara kedua ibu ini. Tapi ketika ibu yang satu menyerahkan supaya anak itu biar saja diberikan kepada ibu yang lain, disitulah hikmat Salomo bekerja. Dari kebijaksanaannya itu untuk memutuskan, untuk memberikan putusan. Akhirnya dia mendapati bahwa ibu dari bayi ini itulah ibu yang membiarkan anak itu untuk tetap hidup. Dan akhirnya Salomo memerintahkan, berikan bayi itu kepada ibu yang satu itu. Dialah ibu dari bayi ini. Ketika orang melihat kebijaksanaan Salomo, ketika dia menyelesaikan satu perkara, satu masalah, disitulah orang melihat titik daripada hikmat. Oh, ternyata Salomo itu berhikmat. Jadi hikmat itu memang tidak berwujud, tetapi hikmat itu ada. Dan melihat bagaimana hikmat itu ada, ketika orang melihat seseorang dia bijaksana, berarti orang yang bijaksana itu dia orang yang berhikmat. Tetapi bicara tentang hikmat, tidak selamanya orang berpengetahuan dia adalah seorang berhikmat. Tidak selamanya orang yang pandai, bahkan dia sekolah tinggi-tinggi, dan dia memiliki hikmat. Tetapi orang yang berhikmat, pasti dia berpengetahuan. Karena ketika dia menjalankan hikmat itu, atas dasar dari pengetahuan yang dia ketahui. Contoh, pengetahuan mengatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan harus ditegur. Tapi hikmat mengajarkan cara menegur orang yang melakukan kesalahan. Pengetahuan mengajarkan kita harus mendidik anak-anak, orang tua harus mendidik anak-anak. Tetapi hikmat mengajarkan cara mendidik anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, apapun orang status, apapun pekerjaan yang orang geluti, orang semua harus memiliki hikmat. Karena dengan hikmat kita mampu untuk dapat melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan. Sama halnya juga dalam pelayanan. Tolong juga semua orang yang memberi diri, orang yang dipercayakan harus juga memiliki
hikmat. Ada pernah tamang sharing-sharing. Tamang ini bilang begini, aduh, siapa kata dia sekarang tamang-tamang soja kasih tinggal. Padahal dia tujuan baik untuk dorang. Dia ingin memberitakan firman untuk dorang. Tapi sekarang kata, dorang seakan-akan kurang senang ketika dia mau bicara tentang firman. Sampai kita tanya, apa sih yang Ana sampaikan pada orang? Jadi tamak ini bilang, oh, kita bilang pada orang kalau baking ini, baking itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti mau masuk neraka. Kamu yang mau masuk surga. Baru kita bilang pada tamang ini, oke, maksud yang dia sampaikan juga, orang tidak bisa mau bilang salah, karena kebenaran juga. Tapi kita sampaikan pada dia begini, akhir-akhir ini, 1-2 hari ini, Ngana pernah melakukan kesalahan? Tamang ini ketuk menjawab, ya, orang kasih yang cuma manusia biasa. Siapa kok yang sesempurna kok nyana jatah salah? Kita juga masih jatah salah. Kok kita bilang, no, Adam dan Hawa cuma satu kesalahan, satu dunia jadi orang berdosa. Jadi mau bicara tentang kesalahan, nyana mau bicara tentang ketika orang melihat orang lain banyak kesalahan, apalagi DP kesalahan nampak, tetapi sedang cuma satu kesalahan bisa membawa juga orang, bisa satu kesalahan membuat orang juga menjadi orang berdosa. Akhirnya satu waktu nyana sangka kita ketemu dengan orang ketiga yang sempat sharing dengan tamang ini. Waktu kita sharing-sharing dengan orang ini, kita bicara begini, kasihan kita banyak kurang, banyak kesalahan, tapi itu kasih Bapa nya tidak pernah pudar dalam tapi kehidupan. Dia tidak pernah tutup itu berkat buat kita. Pokoknya di waktu kita lapar, dia sediakan itu makanan. Pasti di saat memakan, kita yang tapi keluarga boleh memakan. Bayangkan, kasih Bapa itu tidak memandang kita kekurangan. Bahkan kita sendiri berpikir, Tuhan kasih yang baik-baik pak kita. Kenapa kasih yang sampai sekarang kita tetap menyakiti hati Tuhan? Kapan kita boleh menyenangkan hati Tuhan? Dan masih panjang yang kita sharing dengan teman yang ketiga ini, orang ketiga ini. Tapi waktu sharing, tiba-tiba orang ini dia merasa terharu, dia merasa ada sukacita. Pokoknya dia senang dia mendengarkan. Sampai dia bilang begini, aduh, kita kuman banyak dosa, kita banyak kesalahan, tapi kita senang sekali ada dengar mengenai penyampaian ini. Tapi itu tamang yang satu ini, tanpa sadar dia bilang tamang yang satu ini yang awalnya sharing dengan kita. Bayangkan tiap kali dia datang baku apa, dia seakan selalu menghakimi pak kita. Oh, kita nak mau masuk surga, kita mau masuk neraka. Sampai orang ini bilang, sedangkan ada firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia bilang, kita juga orang percaya, tapi memang sampai saat ini, kita masih banyak kekurangan, kita juga masih melatih diri. Tapi ketika kita sampaikan tentang kasih Bapa, dia terpukau dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita pikir cara juga untuk orang menyampaikan. Jadi dengan hikmat memimpin orang untuk di tempat mana orang bicara lembut, di tempat mana orang bicara tegas. Jadi hikmat dapat membawa orang untuk menyesuaikan di setiap keadaan. Di sini ada perkataan-perkataan hikmat
yang kita petik dari kitab Amsal. Jadi hikmat sendiri itu dia berasal dari Tuhan, Allah yang memberikan kepada siapa yang dia mau berikan. Dalam kitab Amsal ada beberapa ayat yang kita kutip. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat memang berasal daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berarti ketika orang memiliki hikmat, orang berbahagia. Karena hikmat itu memberikan orang untuk orang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi orang, sama halnya tadi kita sampaikan, orang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Orang yang so tahu kaya raya juga belum tentu dia berhikmat. Jadi bukan berarti ketika orang lihat orang miskin dan orang tahu dia miskin berarti dia tidak berhikmat. Atau orang lihat dia tidak sekolah tinggi-tinggi berarti dia tidak berhikmat. Jadi hikmat itu dia tidak memandang muka kepada siapa mau mengejar hikmat itu. Hikmat itu akan diberikannya dengan cuma-cuma. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi Tuhan menciptakan juga dunia ini berdasarkan dengan hikmat Allah. Baru di trompe pembacaan Amsal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di ayatnya yang pertama dia bilang, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Berarti ketika orang melihat ada orang yang bekerja, dia bisa membangun rumah, atau ada tukang yang membangun bangunan ataupun rumah tempat tinggal, berarti itu juga hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat untuk dia dapat mengerjakan, untuk mendirikan satu bangunan. Permulaan hikmat, trompe pembacaan tadi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat juga bicara tentang pengertian, kebijaksanaan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang hari ini boleh percaya Tuhan Yesus, itu merupakan hikmat yang orang dapatkan dari takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan, orang diberikan hikmat. Dan dengan hikmat itu membuat orang bisa percaya, orang bisa mengenal siapa Yesus Kristus itu. Jadi orang bersyukur sebagai orang percaya, orang semua diberikan hikmat, sehingga orang boleh mengenal Yesus Kristus itu dengan jelas. Orang bisa tahu bahwa Allah mengutus dia ke dunia ini untuk mati di kayu salib, bangkit untuk menebus setiap dosa manusia, terlebih dosa setiap orang yang percaya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang-orang percaya, marilah orang buktikan bahwa orang benar adalah orang-orang yang berhikmat. Jadi orang-orang yang berhikmat, orang tahu berarti dia bijaksana. Orang berhikmat bijaksana berarti orang bijaksana. Dia mampu melalui segala kesukaran-kesukaran dan tantangan hidup. Ada pergumulan hidup, dia tidak semudah itu untuk mengeluh karena dia memiliki hikmat. Ketika ada pencobaan, dia tahu bagaimana cara untuk menghindar karena dia memiliki hikmat, diberikan hikmat. Tapi sebagai orang berhikmat, dalam kehidupan sehari-hari, orang juga sering dapati
ada orang yang percaya, berarti orang percaya dia orang berhikmat. Tapi ada orang yang percaya yang dia masih cepat emosi, dia masih cepat marah, ataupun dia tipis telinga, baru dengar tus panggal, aduh, dia so kecewa sekali, dia so marah sekali. Ataupun ada yang mudah terprovokasi ketika si A sampaikan tak tak tak, tak begini, oh dia bilang begitu. Jadi mudah terprovokasi dengan keadaan. Bahkan ada orang percaya, orang yang berhikmat, tetapi dia masih suka melihat kekurangan orang lain, bahkan masih suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi sebagai orang-orang percaya, orang juga diberikan kemampuan untuk menilai orang diri sendiri. Ketika orang masih melakukan hal-hal demikian, sedangkan orang tahu hal-hal itu dalam Alkitab dicatat itu merupakan satu kesalahan. Tuhan tidak mengizinkan orang percaya harus melakukan demikian. Berarti ketika orang-orang percaya, ketika orang berhikmat, orang juga diberikan kemampuan untuk mengukur seberapa besar hikmat yang ada di dalam orang diri. Ketika orang masih melakukan itu, mungkin saja orang berpikir, oh kita memang Tuhan ada kasihkan hikmat untuk bisa percaya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita hikmat masih sebatas ini. Makanya ketika pergumulan datang, pencobaan datang, kita tak mampu menghalau tuh pergumulan-pergumulan itu. Berarti kita juga harus tekun berdoa untuk minta tambah hikmat. Karena orang tahu bersama, setiap hari, setiap waktu, hari demi hari, waktu demi waktu, pergumulan yang datang silih berganti. Ada kalanya hari ini, pergumulan ini, orang diberikan hikmat sebesar ini. Akhirnya orang mampu menghalau pergumulan ini. Tapi ada kalanya besok ataupun lusa, pergumulan lebih besar dan hikmat yang ada pada orang tidak mampu untuk menghalau melalui itu pergumulan itu. Makanya orang harus tambah minta hikmat. Jadi ini bukan hanya saja untuk saudara-saudara sekalian, bahkan untuk kita diri sendiri. Kita juga harus bertekun untuk meminta Tuhan untuk menambah hikmat bagi kita, karena kita tidak tahu pergumulan apa yang akan datang di besok hari. Mungkin saja kita kemampuan hari ini tidak mampu untuk melalui pergumulan yang ada di besok hari. Karena ada firman Tuhan bilang begini dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika orang menyadari, masih banyak kurang kita, berarti itu hikmat yang ada pada kita masih kurang. Marilah orang tekun meminta hikmat. Tapi orang minta hikmat dengan orang iman, dengan kesungguhan, sehingga apa yang orang minta orang bisa dapatkan. Dan ketika orang hikmat tambah, orang mampu menghalau perkara-perkara yang lebih besar. Alkitab juga mencatat untuk membedakan bermacam hikmat. Ketika orang diberikan hikmat ataupun orang tahu bahwa orang ini orang berhikmat, ada baiknya orang mendengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan supaya orang bisa membedakan hikmat apa yang ada pada orang. Saya akan bacakan dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai ayatnya ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ada kalanya orang merasa orang berhikmat, orang terlalu pandai. Coba orang cek apa yang disampaikan firman Tuhan supaya orang bisa cari tahu, apakah hikmat surgawi yang ada pada orang, hikmat dari atas yang ada pada orang, atau cuma dari orang nafsu manusia. Karena ada kalanya ada seorang merasa dia memiliki hikmat, memiliki kepandaian, tetapi yang ada padanya kepandaian itu ada kalanya hanya untuk mementingkan diri sendiri ataupun untuk mendatangkan kekacauan, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan jahat di mana-mana. Akhirnya di situ semua ada berselisih paham, semua ada yang bertengkar, dan mungkin bisa saja ada yang bisa kecewa, ada bisa terluka. Berarti apa yang ada pada orang itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi hanyalah hikmat dari manusia, dari pengertian sendiri, bukan dari pengertian Tuhan. Selanjutnya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi murni, orang tahu murni itu berarti tidak bercampur. Jadi memang murni, bersih. Bicara tentang pertama-tama adalah murni, itulah hikmat pengenalan akan Yesus Kristus. Orang diberikan kemurnian untuk orang bisa mengenal siapa Yesus itu. Tapi selanjutnya dikatakan hikmat itu adalah pendamai. Berarti kalau orang suka menjadi seorang pendamai, suka membawa damai, atau selalu berlaku melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kedamaian, berarti orang memiliki hikmat yang dari atas. Ataupun dia sampaikan peramah. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat dari atas. Berarti orang tidak memihak ketika ada satu permasalahan. Orang tidak memihak, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Sekalipun orang tahu mana benar, mana yang salah, pasti orang akan bijaksana untuk mau masuk di tengah-tengah. Jadi bagaimana orang menasihati yang salah, tapi juga bagaimana orang mau menyampaikan supaya yang benar untuk mau mengampuni. Jadi bagaimana untuk orang bijaksana masuk tengah, tidak memihak, supaya bisa mendatangkan kedamaian. Selanjutnya orang tidak munafik. Jangan ada di muka-muka orang ada baku-baku baik, ada senyum-senyum, tetapi ketika di belakang orang menceritakan kejelekan orang pe sesama sendiri, orang pe sahabat sendiri, atau mungkin orang pe keluarga sendiri. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi siapapun dia yang mau mengadakan damai, yang selalu merancangkan kedamaian, yang selalu mau memberikan yang terbaik, berarti orang itu memiliki hikmat yang dari atas. Berarti ketika dibacakan firman Tuhan ini dan orang menyadari ada di posisi mana hikmat yang ada pada orang. Kalau orang lihat orang masih mementingkan diri sendiri, masih suka mencari masalah dengan orang lain, masih mau membeda-bedakan, masih suka berlaku kasar, berarti orang masih memiliki hikmat yang berasal dari manusia. Untuk itulah ketika orang menyadari bahwa orang punya keterbatasan, orang punya kekurangan, marilah orang tekun-tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pada Tuhan tambahkan hikmat. Jadi ketika firman juga ini disampaikan,
ketika saudara-saudara mendengar, ketika saudara merasa masih butuh untuk mau tambah tuh hikmat. Dari pemberitaan ini juga menguatkan saya. Kita juga tahu kita masih terbatas, masih banyak kurang. Kita juga akan bertekun untuk minta pada Tuhan tambah-tambah hikmat, supaya ketika esok hari atau kemudian hari ada pergumulan yang lebih besar datang, kita akan lebih kuat, lebih tegar, dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Jadi sama halnya tadi, untuk mendapatkan hikmat, orang semua harus benar-benar takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, suka mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, dan bahkan suka menyampaikan segala pergumulan persoalan hidup kepada Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa orang memang benar-benar rindu kepada Tuhan, orang takut akan Dia, sehingga ketika Tuhan melihat betapa besar orang rasa takut akan Dia, maka Dia akan memberikan hikmat itu. Dia akan tambahkan orang hikmat itu. Dan dengan hikmat itu, ketika orang memiliki hikmat itu, ketika orang mau memiliki hikmat itu, berarti orang harus melepaskan hal-hal yang kurang atau meninggalkan itu yang dipandang bodoh dalam kebodohan dalam Alkitab. Berarti hal-hal yang tidak baik dipandang dalam Alkitab adalah hal-hal yang bodoh. Berarti ketika orang berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu, orang akan lebih mudah mendapatkan tuh hikmat itu. Dan hikmat itu akan menuntun orang kepada kehidupan. Orang akan merasakan sukacita dan damai sejahtera ketika memperoleh hikmat. Karena seperti tadi disampaikan, hikmat itu melebihi permata, hikmat itu melebihi emas, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai hikmat itu. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Karena tentang hikmat, orang semua juga Tuhan telah memberikan hikmat sehingga orang boleh percaya. Jadi kalau untuk meminta tambah tuh hikmat, itu kurang untuk supaya orang kuat untuk menghalau pergumulan dan tantangan hidup yang datang silih berganti di dalam orang kehidupan. Karena orang hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Terima kasih saudara-saudara yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini dan bisa dikuatkan atau bisa menuntun sampai perenungan ini, firman dan perenungan ini bisa menuntun siapapun yang mendengar menjadi ke arah yang lebih baik. Tentu saya juga rasa bersyukur, dan saya pikir apa juga yang saya sampaikan, saya juga akan belajar dari apa yang saya sampaikan, dan saya yakin saya juga akan lebih bertumbuh iman, percaya, dan akan menjadi lebih baik di setiap hari. Orang akan mengakhiri perenungan hari ini, tetapi sebelum mengakhiri ini, mari kita, karena tadi ada memulai dengan doa, dan kita akan mengakhirinya pun dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Kau sediakan, sehingga kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, bekali kami selalu dengan kerinduan untuk mencari wajah-Mu, sehingga kami boleh memperoleh takut akan Tuhan, takut akan Engkau. Karena di dalam takut akan Engkau ada hikmat yang akan kami dapati, dan hikmat itu melebihi segala emas maupun perak. Dan hikmat itu yang akan menuntun orang kepada jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.
Bahkan hikmat itu akan menuntun orang kepada jalan pengertian. Bukan pengertian mengandalkan pengertian diri sendiri, tetapi dengan hikmat kami akan mengandalkan pengertian-pengertian Tuhan. Karena dengan hikmat kami selalu akan mempercayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan, sehingga dengan hikmat Engkaulah yang mengarahkan kami untuk menjadi lebih baik, hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, damai di hati. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.